sebuah serve. Ya harusnya kuat blok Indonesia. Dan kembali berimbang 23-23. Dan tadi bisa bersih dengan cukup baik oleh Medi. Dan attack yang langsung berhasil dari Nahyun. Laga leg pertama International Women Volleyball Friendly Match 2026 antara Timnas Voli Putri Indonesia melawan Timnas Voli Putri Korea Selatan berlangsung sengit. Korea Selatan akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 setelah mampu memanfaatkan pengalaman dan konsistensi permainan di setiap set. Namun, perhatian publik justru tertuju pada momen setelah pertandingan berakhir. Legenda bola voli Korea Selatan sekaligus sosok yang dikenal luas sebagai Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong, memberikan pandangan yang cukup mengejutkan mengenai performa Timnas Indonesia. Dan kami telah menyajikannya dalam video berikut ini. Timnas Voli Putri Indonesia melawan Timnas Voli Putri Korea Selatan berlangsung sengit. Korea Selatan akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 setelah mampu memanfaatkan pengalaman dan konsistensi permainan di setiap set. Meskipun Indonesia harus mengakui keunggulan lawannya, perjuangan para pemain muda tanah air tetap menuai apresiasi. Beberapa kali Indonesia mampu memberikan tekanan melalui serangan cepat dan pertahanan yang disiplin, namun Korea Selatan tampil lebih efektif dalam menyelesaikan poin-poin penting. Sorotan justru muncul setelah pertandingan usai. Legenda voli Korea Selatan sekaligus sosok yang dijuluki Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong, memberikan komentar yang mengejutkan mengenai kekuatan Timnas Voli Putri Indonesia. Kim Yeon Kong mengakui bahwa Indonesia tampil berbeda dibandingkan beberapa tahun terakhir. Namun, ia juga menilai absennya oposit andalan Indonesia, Megawati Hangestri, sangat memengaruhi daya serang tim. Saya melihat Indonesia bermain dengan semangat yang luar biasa. Tetapi harus diakui, mereka kehilangan salah satu pemain terpentingnya. Tanpa Megawati Hangestri, kekuatan serangan Indonesia tidak seberbahaya biasanya, ujar Kim Yeon Kong. Kim bahkan memberikan penilaian yang lebih mengejutkan. Ia menyebut apabila Megawati Hangestri ikut tampil, Korea Selatan kemungkinan besar akan menghadapi pertandingan yang jauh lebih sulit. Kalau Megawati bermain, saya pikir pertandingan akan sangat berbeda. Korea Selatan pasti akan lebih kesulitan membendung serangan-serangannya. Bahkan bukan tidak mungkin hasil akhirnya bisa berubah dan Korea Selatan berpotensi kalah, lanjutnya. Kim juga mengaku heran karena Megawati tidak memperkuat Timnas Indonesia pada pertandingan persahabatan tersebut. Saya tidak tahu alasan sebenarnya mengapa Megawati tidak bergabung bersama tim nasional kali ini. Sebagai pemain kelas dunia, kehadirannya selalu membawa perubahan besar bagi Indonesia. Kehilangannya tentu menjadi kerugian bagi tim, katanya. Meski demikian, Kim tetap memberikan apresiasi kepada para pemain muda Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Ia menilai regenerasi Indonesia berjalan cukup baik, hanya saja masih membutuhkan waktu dan pengalaman agar mampu bersaing secara konsisten dengan negara-negara papan atas Asia. Terlepas dari hasil pertandingan, duel Indonesia kontra Korea Selatan kembali membuktikan bahwa persaingan voli putri Asia semakin menarik untuk disaksikan. Dengan perkembangan pemain muda di kedua negara, di sisi lain yang menarik, hasil Timnas Voli Putri Indonesia versus Korea Selatan yang merupakan pertandingan uji coba kedua tim untuk menghadapi sejumlah agenda internasional di tahun ini. Berlangsung di Jecheon, Provinsi Chungcheong Utara, Kamis 23 Juli 2026, kedua tim melakukan banyak perubahan strategi sepanjang laga. Hampir seluruh pemain dari kedua tim turun pada laga yang berlangsung selama 4 set ini. Timnas Voli Putri Indonesia sendiri menurunkan para pemain andalannya, yakni Maradantina Mira, Chelsea Berliana, Tisha Amalia, Medi Yoku, Arcela Nuari, Ersandrina De Vega, dan Indah Guretno sebagai starter. Sedangkan kubu Korea Selatan menurunkan Kim Da-in, Lee Da-hyun, Yuk Seo-yong, Na Hyun-soo, Park Eun-jin. Namun di pertengahan laga, nama-nama seperti Gendis, Venisa Dwi, Putri Agustin, Giovanni Eka, dan Arneta Putri turut bermain. Indonesia yang sempat tampil mengejutkan dengan merebut set pertama, justru kena comeback Korea yang berhasil comeback. Anak asuh Marco Sugiyama pun harus mengakui keunggulan Korea Selatan
dengan skor akhir 3-1, 23-25, 25-20, 25-13, dan 25-15. Pertandingan berjalan dengan sengit sejak awal pertandingan, di mana timnas voli putri Indonesia secara mengejutkan berhasil unggul. Mengandalkan trio Mediol Yoku, Arcela Nuari, dan Ersandrina De Vega, timnas voli putri Indonesia berhasil menyulitkan tuan rumah. Meski Korea Selatan sempat memangkas jarak ketertinggalan, keunggulan Indonesia itu bertahan hingga penghujung set pertama. Anak asuh Marco Sugiyama pun sukses menutup set yang pertama dengan kemenangan 23-25. Tak mau mengulang kesalahan, Korea Selatan mencoba bangkit pada set yang kedua dengan bermain lebih menekan. Kondisi tersebut langsung membuat Korea Selatan unggul jauh dari Indonesia sejak awal set yang kedua. Tertinggal sejak awal, timnas voli putri Indonesia secara perlahan mulai memperkecil ketertinggalan. Lewat serangan Mediol Yoku dan Gendis, serta poin blok yang dicatat oleh duo middle blocker, Chelsea Berliana dan Maradanti Namira, Indonesia terus memperkecil ketertinggalan mereka di set kedua. Sayangnya usaha Indonesia itu masih belum bisa berbuah kemenangan pada set yang kedua ini. Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan yang menutup set kedua dengan kemenangan 25-20. Dengan skor set 1-1, pelatih Marco Sugiyama kembali memasukkan Arcela Nuari pada set yang ketiga. Mengandalkan trio Arcela, Mediol Yoku, dan Gendis, Indonesia kembali tampil menyulitkan Korea Selatan di awak set ketiga. Tampil lebih lepas, timnas voli putri Indonesia terus memperlebar keunggulan mereka di set ketiga. Sayangnya, Korea Selatan berhasil membalikan keadaan di pertengahan set ketiga setelah banyaknya kesalahan sendiri yang dilakukan para pemain Indonesia. Duel sengit pun tersaji sepanjang set ketiga, yang diwarnai dengan kejar-kejaran skor sejak pertengahan set ketiga. Tertinggal semakin jauh, Marco Sugiyama pun melakukan rotasi pemain dengan menarik keluar Arcela Nuari dan Gendis. Keduanya digantikan oleh Putri Agustin serta Venisa Dwi yang bermain di sisa set yang ketiga. Kan tetapi Korea Selatan panen blok poin yang diciptakan oleh Lee Da-hyun dan Jong Ho-yong membuat Indonesia semakin kesulitan mencetak poin tambahan. Ditutup dengan spike dari Park Un-soo, Korea Selatan berhasil merebut set yang ketiga dengan kemenangan 25-13. Unggul 2 set, pelatih Korea Selatan yakni Cha Sang-hyung melakukan cukup banyak perubahan. Menistirahatkan para pemain andalannya, Korea mengandalkan Yuk Seo-yong, Park Un-jin, Lee Go-eun, dan Park Un-soo. Begitupun dengan Marco Sugiyama yang kembali melakukan rotasi pada set yang keempat, dan kembali mengandalkan trio Medioku, Gendis, dan Chelsea Berliana yang bermain sebagai oposit. Situasi itu pun membuat set yang keempat berjalan dengan sengit sejak awal dengan keunggulan untuk Korea Selatan. Namun, Korea Selatan yang bermain di depan pendukung sendiri berhasil menjaga keunggulan dan terus menjauh dari kejaran Indonesia. Tampil lebih solid, Korea pun berhasil menyempurnakan comeback-nya di laga ini dengan merebut kemenangan di set ketiga 25-15. Hasil itu pun membuat Korea Selatan sukses mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1 atas Indonesia. Setelah ini, kedua tim akan saling bertemu pada laga uji coba kedua pada hari Sabtu 25 Juli 2026 mendatang.